akan bahas salah satu topik yang menarik, yaitu kontribusi personal dalam pendidikan agama Islam untuk di lingkungan sekitar dan peradaban Islam. Yuk langsung aja kita bahas. Kontribusi personal. Kontribusi personal berarti peran yang bisa dilakukan oleh setiap individu sesuai dengan kemampuan dan ilmunya. Dalam pendidikan agama Islam, kontribusi ini dapat berupa tindakan, sikap maupun gagasan positif. Contoh kontribusi di sekolah yaitu bisa berupa memberikan teladan akhlak, bisa juga menjaga kebersihan dan ketertiban, tepat waktu, dan aktif mengajak teman-teman kepada amal ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian pembiasaan ibadah. Kita sebagai pelajar bisa menghidupkan lingkungan yang religius dengan cara apa? Dengan cara pembiasaan beribadah. Seperti kita sholat duha, kemudian tilawah, dan zikir sebelum pelajaran. Salah satu kontribusi terbesar adalah menjaga akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bertutur kata yang baik, berkata jujur adalah salah satu bagian dari kontribusi. Kontribusi lain itu menyebarkan nilai moderasi, toleransi, dan juga anti kekerasan. Nah, kawan-kawan, ini itu sangat penting untuk menjaga kedamaian lingkungan di multikultural. Kontribusi personal dalam bidang pendidikan agama Islam untuk kemajuan lingkungan dan peradaban Islam berpusat pada penyebaran nilai, yaitu moderasi beragama, toleransi, dan anti kekerasan. Nah, poin utama dari kontribusi ini yaitu satu, penyebaran nilai inti, yaitu menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama seperti sikap beragama yang seimbang dan tidak ekstrim, dan toleransi menghargai perbedaan keyakinan dan praktik agama adalah fokus utama. Lalu yang kedua ada tujuan lingkungan, yaitu kontribusi ini bertujuan untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan di lingkungan multikultural. Dan selanjutnya ada tujuan peradaban, yaitu nilai anti kekerasan, memastikan bahwa citra peradaban Islam tetap positif dan selaras dengan prinsip rahmatan lil alamin. Lalu dampaknya mendorong masyarakat muslim untuk menjadi agen inklusivitas, menjembatani perbedaan dan mengalihkan energi dari konflik ke kontribusi positif di berbagai bidang kehidupan. Jadi kesimpulannya yaitu peran personal adalah menjadi teladan dalam mempraktikkan Islam yang esensial, berimbang dan berkeadilan demi menciptakan masyarakat yang damai dan peradaban yang maju. Kegiatan seperti membaca buku Islam, mengikuti kajian, dan membagikan ringkasan juga termasuk salah satu kontribusi positif bagi peradaban Islam. Dalam PAI, kegiatan sosial sangat dijunjung tinggi. Kita dapat membantu sesama melalui donasi, sedekah, atau kegiatan bakti sosial. Makasih. Ya. Islam dan lingkungannya. Di dalam Islam, menjaga kebersihan tidak hanya dianjurkan, akan tetapi menjadi kewajiban dalam keberagaman. Dikarenakan alam adalah ciptaan Allah Sang Maha Kuasa. Dan adapun yang pertama, kita sebagai Khalifatullah di bumi ataupun kita sebagai pemimpin Allah di bumi. Dikarenakan kita harus menjaga, merawat lingkungan kita. Yang kedua yaitu kita tidak boleh merusak alam Allah, karena alam adalah titipan Allah, dan karena itu kita harus menjaga, mengelola alam dengan baik. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan alam. Dan kebersihan adalah sebagai dari iman, kita harus menjaga agar kita merasakan keamanan dan kenyamanan di lingkungan kita. Yang keempat yaitu kita harus bersyukur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita bisa menjaga lingkungannya dengan baik. Yang kelima yaitu kita harus menjaga alam atau menggunakan alam dengan tidak berlebihan. Kita boleh mempergunakan air, akan tetapi dengan tidak boros. Dan kita boleh memotong pohon, akan tetapi digunakan dengan bijaksana, digunakan dengan secukupnya. Yang terakhir yaitu karena alam amanatullah, jadi kita harus menjaga alam, menciptakan kelestarian dengan baik. Mungkin cukup sekian. Kontribusi personal dalam pendidikan agama Islam dapat diwujudkan melalui sikap, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin dalam belajar menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu yang pada akhirnya membentuk pribadi yang kompeten dan mampu membawa manfaat bagi lingkungan. Kemudian sholat tepat waktu menjadi bentuk disiplin spiritual yang melatih keteraturan
ketenangan, dan ketaatan kepada Allah, sehingga mendorong seseorang untuk berperilaku lebih baik dan menjadi teladan. Sementara itu, tanggung jawab terhadap amanah menunjukkan integritas dan kejujuran yang sangat penting dalam membangun kepercayaan sosial. Ketiga hal ini, belajar dengan tekun, menjaga ibadah, dan menunaikan amanah merupakan kontribusi nyata yang membantu memajukan lingkungan dan memperkuat peradaban Islam. Selanjutnya, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar dapat kita wujudkan dalam bentuk menasihati dalam kebaikan dengan cara yang sopan, baik, dan tidak menghakimi. Dengan cara tersebut kita dapat berkontribusi dalam kebaikan lingkungan dan dalam kebudayaan kebaikan bersama. Pemuda adalah penggerak peradaban, semangat belajar, kreatif, dan peduli sosial membawa lingkungan ke arah yang lebih Islam. Kolaborasi dan kerjasama, kontribusi personal semakin kuat jika dilakukan bersama-sama. Kerja tim dalam kegiatan rohis, event, dakwah, atau kegiatan sosial bisa memperluas dampaknya. PAI harus dipadukan dengan teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga kreativitas agar tetap relevan di era modern. Dan inilah sumbangsih atau kontribusi dari generasi kita. Pada akhirnya, kontribusi yang terbesar itu bukan dari dalam diri. Kontribusi yang dimulai dari hal terkecil yang dilakukan secara pelan-pelan pasti bakal memberikan kontribusi besar. Maka dari itu, kontribusi kecil yang terus dilakukan secara konsisten akan menimbulkan sebuah perubahan yang besar pada perkembangan umat Islam. Oke, terima kasih